Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri Tanjung Kerta. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang resensi. Apa sebenarnya itu resensi? Resensi adalah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu resensie, yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali. Dalam bahasa Inggris, kita kenal dengan istilah review yang memiliki arti penilaian terhadap sebuah karya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa resensi adalah pertimbangan sebuah buku atau pembicaraan sebuah buku. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa resensi adalah ulasan buku-buku yang akan diterbitkan, di mana di sini diulas oleh seorang resensator. Baiklah, tujuan dari resensi yaitu yang pertama memberikan informasi yang komprehensif dalam sebuah buku, ya, di mana informasi yang ada di dalam buku tersebut dikemukakan oleh seorang resensator. Kemudian yang kedua mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan dan mendiskusikan permasalahan yang ada dalam buku. Ketika sudah dibaca, mereka tentunya akan turut serta untuk mendiskusi, memikirkan dan juga merenungkan tentang permasalahan yang ada dalam buku tersebut. Yang ketiga, yaitu memberikan pertimbangan kepada pembaca tentang pantas atau tidaknya sebuah buku dibaca. Karena tentunya di sini tidak semua orang, tidak semua kalangan bisa membaca ataupun maksudnya bisa memiliki buku tersebut, ya. Nah, yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan tentang siapa penulisnya, mengapa ia menulis, dan bagaimana hubungan buku-buku sejenisnya. Ini berkaitan dengan latar belakang dari seorang penulis. Di sini maksudnya pengarang, bukan seorang resensator. Nah, kemudian untuk segolongan pembaca, resensi yang membaca agar mendapatkan timbangan dalam memilih buku. Tentunya ini adalah tadi sedikit berkaitan dengan poin yang nomor 3, yaitu ketika sudah merasa bahwa buku tersebut cocok, tentunya seorang pembaca resensi berkeinginan untuk memiliki buku tersebut. Nah, kemudian unsur-unsur resensi, apa saja yang ada dalam unsur resensi? Yaitu judul resensi. Ini bukan judul buku ya, artinya judul resensi. Nah, di sini justru seorang resensator harus membuat judul semenarik mungkin, ya. Berikutnya identitas buku. Nah, nanti identitas buku akan lebih saya kemukakan lebih jelas di struktur dari resensi, termasuk juga kepengarangan, ya. Nah, kemudian tubuh dan isi resensi itu ada sinopsis. Artinya ketika seorang resensator sudah membaca secara keseluruhan dari isi buku tersebut, maka dia akan meringkas isi tersebut dalam bentuk sinopsis. Kemudian ulasan singkat tentang buku itu. Jadi bagaimana isi buku itu, tapi bukan sinopsis. Kemudian seorang resensator akan menuliskan keunggulan dan kelemahan buku. Nah, tujuan dari sini di sini adalah seorang resensator dia harus betul-betul berada pada posisi tengah. Artinya ketika buku itu baik, maka katakanlah baik atau berikan penilaian keunggulannya seperti apa dan kelemahannya pun sama seperti apa. Yang keempat, rumusan kerangka buku ini lebih kecenderungannya adalah pada buku-buku yang sifatnya non-fiksi. Kemudian ada tinjauan buku dan penutup resensi. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa struktur resensi itu diantaranya adalah identitas buku. Ya, tadi dalam unsur resensi ada identitas buku, terdiri dari judul buku, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya tahun berapa, kota terbitnya di mana, tebal halamannya berapa, serta ukuran buku. Nah, apabila ini biasanya ketika hasil resensinya ini diterbitkan dalam media cetak, biasanya juga disertakan harga buku itu berapa.
Berikutnya adalah orientasi. Di sini orientasi siapa? Yang jelas ini adalah orientasi seorang resensator, di mana seorang resensator memberikan penjelasan tentang kelebihan buku, seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Jadi bukan buku yang sudah diterbitkan, tapi buku ini sebelum diterbitkan secara besar-besaran, buku ini tentunya sudah memperoleh penghargaan. Kemudian sinopsis, seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa sinopsis adalah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis seorang resensator terhadap isi karyanya. Berikutnya adalah analisis. Di sini bahwa seorang resensator memberikan paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita intrinsik. Nah, inilah penilaiannya justru di sini. Unsur intrinsiknya apa yang dinilainya? Tentunya mulai dari temanya, kemudian juga alurnya bagaimana, sudut pandangnya, latarnya bagaimana, penokohan khususnya, karena di sana jelas sekali unsur penokohan ini, apalagi berkaitan dengan karakter-karakter tokoh, sangat mempengaruhi terhadap alur cerita. Kemudian evaluasi. Nah, dari pemaparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya ini jelas seorang resensator harus betul-betul bertindak adil. Dia berada di tengah. Yang seperti saya katakan tadi, bahwa ketika buku ini memiliki kelebihan, ungkapkan kelebihannya di sebelah mana. Dan ketika memiliki kekurangan, silakan ungkapkan kekurangannya di mana. Nah, sehingga dari hasil evaluasi ini, si pembaca resensi yang diharapkan kemudian nanti akan memiliki atau membeli buku tersebut memiliki gambaran tentang buku yang akan mereka miliki. Nah, ini salah satu contoh dari resensi atau review buku hafalan Salat Delisa, di mana buku ini ya atau karya Terelie ini sudah difilmkan dengan judul yang sama. Ini berkisah tentang tsunami di Aceh. Nah, judul dari review ini yaitu husuk atau fokus dalam suatu perkara. Ini sangat menarik ya, karena ketika gambaran seorang Delisa begitu husuknya sholat, menghafalkan dites dalam hafalan sholatnya, sehingga tidak tahu apa kejadian di sekelilingnya, sedahsyat apapun karena husuk dan fokus dalam suatu perkara. Ini jelas judulnya sangat menarik. Nah, di sini jelas ada hafalan sholat Delisa. Nah, ini kenapa ada ganti cover? Ya, jadi di sini sebelumnya bukan seperti ini gambarnya oleh Terelie ISBN ya. Di sana berarti buku ini sudah terdaftar di Perbukuan Nasional. Rilisnya tahun 2010. Penerbitnya Republika, kemudian bahasanya adalah bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang resensi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.